Persamaan kontinuitas. Nah, apa sih itu persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas juga dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Adalah prinsip dasar dalam fisika yang menyatakan bahwa jumlah massa yang masuk ke suatu volume tertentu harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari volume tersebut. Persamaan kontinuitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam mekanika fluida dan sangat penting dalam analisis aliran fluida. Dengan memahami dan menerapkan persamaan kontinuitas, kita dapat menggambarkan dan menghitung karakteristik aliran fluida serta menjaga konservasi massa dalam sistem fluida yang berbeda. Rumus umum untuk persamaan kontinuitas adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A1 adalah luas penampang awal fluida, A2 adalah luas penampang akhir fluida, V1 adalah kecepatan fluida pada penampang awal, V2 adalah kecepatan fluida pada penampang akhir. Nah, persamaan kontinuitas ini diterapkan dalam berbagai situasi dalam mekanika fluida, seperti aliran dalam pipa, saluran terbuka, atau aliran di sekitar benda. Misalnya dalam sistem perpipaan, jika diameter pipa menyempit, maka kecepatan aliran akan meningkat. Untuk menjaga keseimbangan massa, hal ini dapat digunakan untuk menghitung atau memprediksi kecepatan aliran pada bagian yang berbeda dalam sistem berdasarkan perubahan luas penampang lintang. Nah, pada saat kita menyiram tanaman dengan menggunakan selang dan jarak tanaman jauh dari ujung selang, maka yang kita lakukan adalah memencet ujung selang supaya luas permukaan ujung selang menjadi semakin kecil. Akibatnya kecepatan air yang memancar semakin besar. Disebabkan debit air yang masuk harus sama dengan debit air yang keluar. Fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap waktu sama besar. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan konstan. Debit atau Q merupakan jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau secara sistematis dapat ditulis dengan Q sama dengan V dibagi waktu. V per T. Volume yang dihitung dengan mengalihkan luas penampang pada selang dan panjang selang, atau V sama dengan A kali C kali L. Q sama dengan A per T. Sehingga persamaan debit menjadi panjang selang yang dilewati oleh air dapat dihitung dengan cara kecepatan air dikali dengan waktu, atau dengan kata lain kecepatan adalah panjang selang dibagi waktu, sehingga persamaan debit menjadi maka hukum kontinuitas dapat dituliskan juga seperti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan A3 kali V3 sama dengan konstan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari persamaan kontinuitas, yaitu sebuah tangki air tertutup memiliki ketinggian 10 meter. Di sisi bawah tangki terdapat sebuah pipa dengan diameter 5 cm yang mengeluarkan air dengan kecepatan 8 meter per second. Pipa tersebut melekat pada penampang yang lebih besar dengan diameter 10 cm dan ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Jika tekanan atmosfer adalah 1 atm, hitunglah tekanan pada penampang pipa yang lebih besar. Oke, di sini diketahuinya ketinggian tangki atau H1 adalah 10 meter. Lalu kecepatan aliran di pipa atau V itu adalah 8 meter. Diameter pipa yang lebih kecil itu kita permisalkan dengan D1. Besarnya adalah 5 cm, lalu kita ubah ke meter menjadi 0,5 meter. Diameter pipa yang lebih besar adalah D2, besarnya 10 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,1 meter. Lalu ada jari-jari pipa yang kecil, R1, karena jari-jari merupakan setengah dari diameter, jadi 0,05 dibagi 2 menjadi 0,25. Tadi 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Lalu jari-jari pipa yang lebih besar atau R2, yaitu D2 dibagi 2 sama dengan 0,1 dibagi 2 menjadi 0,05.
Nah, ketinggian penampang pipa yang lebih besar atau H2 yaitu besarnya 2 meter, lalu ada tekanan atmosfer sama dengan 1 atm. Yang ditanyakan adalah hitunglah tekanan pada penampang pipa yang lebih besar. Langkah pertama yaitu menghitung tekanan pada penampang pipa yang lebih besar. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan persamaan hukum Bernoulli, yaitu PA ditambah setengah PVA kuadrat ditambah PGHA sama dengan PB ditambah setengah PVB kuadrat ditambah PGHB. Nah, di mana P-nya adalah massa jenis, G-nya adalah percepatan gravitasi, HA dan HB-nya adalah ketinggian relatif fluida di titik A dan B. Karena kita ingin mencari tekanan fluida di titik B, maka persamaannya menjadi PB sama dengan PA ditambah 1/2 PVA kuadrat ditambah PGHA sama dengan min setengah PVB kuadrat dikurang PGHB. Nah, langkah selanjutnya yaitu hitung tekanan fluida di titik B dan PB. Karena kita tidak memiliki informasi mengenai kecepatan fluida di titik B, kita tidak dapat menghitungnya secara langsung, namun kita dapat mengabaikan suku setengah PVB kuadrat karena kecepatan fluida di titik B tidak diketahui, sehingga persamaannya menjadi PB sama dengan PA ditambah 1/2 PVA kuadrat ditambah PGHA dikurang PGHB. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu hitung tekanan fluida di titik B dan PB. Jadi PB sama dengan 200.000 Pascal ditambah setengah dikali 1000 kilogram meter kubik dikali 10 meter second kuadrat ditambah 1000 kilogram meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 0 lalu dikali 1000 kilogram per meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 0 meter dikurang 1000 kilogram per meter kubik dikali 9,8 dikali min 6. Ini aku percepat karena tidak menulis satuannya sama aja untuk di sebelumnya, sehingga PB sama dengan 200.000 Pascal. Nah, 200.000 Pascal ini hasil dari ini, lalu ditambah setengah kali 1000 kali 10, hasilnya adalah 500.000 Pascal, lalu ditambah 1000 kali 9,8 dikali 0, hasilnya adalah 0 Pascal, lalu ditambah sama 1000 di sebentar 1 2 3 4 itu 1 2 3
Terakhir ditambah dengan 1000 kali 9,8 dikali min 6. Min ketemu min menjadi positif, jadi hasilnya adalah 588.000 Pascal. Nah, lalu kita jumlahkan semua. 200.000 ditambah 5.000 ditambah 0 ditambah 588.000 menjadi 1.288.000 Pascal. Jadi tekanan fluida pada titik B di bawah pipa adalah 1.288.000 Pascal. Terima kasih.